Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erika Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang menjelaskan tentang hukum 1 Mendel. Untuk tujuan pembelajaran pada KD ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menggunakan hukum Mendel 1 dalam menentukan hasil dari persilangan monohibrid. Kedua, siswa mampu menghitung hasil persilangan monohibrid dengan benar dan teliti. Ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan persilangan monohibrid dominan penuh dan intermediate. Nah, sebelum masuk ke materi hukum Mendel, kita harus tahu dulu nih apa itu genetika. Genetika merupakan cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau karakter dari induk kepada keturunannya. Asal mula genetika itu dimulai dari seorang biarawan yang bernama Gregor Mendel yang berasal dari Austria. Hingga saat ini beliau dikenal sebagai bapak genetika, yaitu peletak prinsip-prinsip dasar genetika. Pada tahun 1857, Mendel menanam tanaman di kebun biara untuk mempelajari dan melakukan penelitian terhadap pewarisan sifat. Melalui kebun tersebut, Mendel memulai penelitiannya tentang pewarisan sifat. Untuk tanaman yang dipakai Mendel dalam percobaannya, yaitu adalah kacang ercis atau nama latinnya Pisum sativum. Mengapa ia menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis ini terdiri dari banyak varietas atau perbedaan yang sangat mencolok. Berikut ini adalah 7 karakter Pisum sativum yang mencolok. Yang pertama, yaitu bentuk biji. Ada yang bulat dan ada yang kisut. Yang kedua, warna biji, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang ketiga, bentuk polong, ada yang rata, ada yang berlekuk. Yang keempat, warna polong, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang kelima, ada warna bunga, ada yang berwarna ungu dan putih. Kemudian letak bunga, ada yang di aksial atau di ketiak daun, ada yang di lateral atau di ujung. Kemudian yang terakhir adalah panjang tanaman, yaitu ada yang tinggi dan ada yang pendek. Pada salah satu percobaannya, Mendel menyilangkan 2 biji kacang berwarna kuning dan berwarna hijau. Hasilnya, semua keturunannya berwarna kuning. Ia tidak mengerti kenapa sifat warna hijau tidak muncul atau kenapa keturunannya tidak 50:50. Kemudian ia menyilangkan antara keturunan berwarna kuning yang didapatkannya tadi dengan sesamanya. Dan hasilnya dari 4 keturunan, 3 berwarna kuning dan 1 berwarna hijau. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika melihat kromosom biji, akan ditemukan gen warna biji secara lebih spesifik. Apa itu gen? Gen merupakan bagian DNA yang mengatur sifat seperti warna biji dan bentuk biji. Warna atau bentuk biji yang berbeda karena memiliki alel yang berbeda. Alel merupakan variasi dari gen, seperti kuning dan hijau, halus dan keriput. Sejauh penelitian yang dilakukan oleh Mendel menarik 4 kesimpulan atau disebut hipotesis Mendel. Yang pertama, versi alternatif gen. Contohnya gen untuk warna biji. Warna biji yang berwarna kuning dapat disimbolkan dengan Y besar dan biji yang berwarna hijau disimbolkan dengan Y kecil. Nah, untuk menulis alel, untuk alel yang dominan disimbolkan dengan huruf kapital dan yang resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Yang kedua, alel dominan diekspresikan sepenuhnya, sedangkan alel resesif tidak memiliki efek yang jelas. Jika dua alel berbeda, maka salah satunya adalah alel dominan yang diekspresikan sepenuhnya pada makhluk hidup. Sedangkan alel satunya yaitu resesif, alel ini tidak memberikan efek yang jelas pada penampakan organisme. Yang ketiga, yaitu setiap organisme memiliki 2 alel, 1 dari masing-masing induk.
Maksudnya, tiap satu organisme memiliki dua alel, yaitu satu dari jantan dan satu dari betina. Yang keempat, alel berpisah selama pembentukan gamet. Jadi, setiap ovum dan sperma hanya mendapat satu dari dua alel yang ada dalam sel somatik organisme. Pemisahan alel menjadi gamet-gamet yang terpisah menjelaskan mengapa menggunakan hukum segregasi atau pemisahan bebas. Teori hukum satu Mendel atau segregasi atau pemisahan secara bebas. Artinya apa? Artinya saat pembentukan gamet, maka kedua induk yang merupakan pasangan alel akan terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Contohnya, misalkan satu buah makhluk hidup mempunyai genotip A besar A kecil, maka saat pembentukan gamet, gamet A besar akan terpisah dengan A kecil, sehingga menghasilkan gamet A besar dan A kecil. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari hukum satu Mendel dengan persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Misalkan kita menyilangkan tanaman yang berbatang tinggi dengan tanaman yang berbatang pendek. Nah, satu sifat bedanya yaitu batangnya. Jadi kita hanya melihat batangnya saja. Itu yang disebut dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu dominan penuh dan dominan parsial atau intermediate. Oke, kita masuk ke persilangan monohibrid dominan penuh. Merupakan persilangan dengan satu sifat beda, di mana salah satu sifat menutupi atau menguasai sifat yang lainnya. Biasanya, sifat dominan yang dilambangkan dengan huruf besar akan mengalahkan sifat resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, misalkan kita menyilangkan tanaman berbatang tinggi yang dilambangkan dengan huruf T besar terhadap tanaman berbatang pendek yang dilambangkan huruf T kecil. P merupakan parental atau induknya. Gamet pada T1 ini, yaitu T besar dan T kecil, akan memisah secara bebas sesuai dengan hukum Mendel yang pertama. Ya, jadi yang T besar akan terpisah. Ini gametnya terbentuk satu gamet, yaitu T besar saja. Kemudian yang T kecil akan terpisah dan terbentuk satu jenis gamet, yaitu T kecil. Kemudian hasilnya kita akan menyilangkan antara gamet dengan gamet. Nah, ini adalah T besar T kecil. Karena yang T besar berpasangan dengan T kecil, maka sifat T besar akan mengalahkan T kecil. Jadi fenotipnya batang tinggi dan genotipnya T besar T kecil. F1 atau filial atau keturunannya 100% berbatang tinggi, yaitu T besar T kecil. Kemudian hasil F1 yaitu T besar T kecil disilangkan dengan sesamanya. Jadi parental keduanya yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, gametnya juga akan terpisah secara bebas menurut hukum Mendel 1. Jadi gametnya yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu T besar dan T kecil. Jika berbeda kita harus tulis keduanya ya, kalau sama kita hanya menulis salah satu saja. Ini juga sama, gametnya akan terpisah menjadi T besar dan T kecil. Gamet inilah yang akan kita silangkan sehingga menghasilkan F2. Hasil filial kedua yaitu T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil dengan genotip 1:2:1. Fenotipnya yaitu tinggi banding pendek, yaitu 3:1. T besar T kecil merupakan tinggi karena T kecil dikalahkan oleh T besar atau tertutupi sifat yang dominan. Selanjutnya yaitu persilangan monohibrid dominan parsial atau intermediate, yaitu persilangan dengan satu sifat beda tetapi sifat gen sama-sama kuat atau tidak ada yang mengalahkan sifat gen yang lainnya. Dengan kata lain, terjadi pencampuran antara kedua sifat tersebut sehingga menghasilkan sifat yang baru. Contohnya, misalkan kita menyilangkan bunga merah dengan bunga putih. Bila dia intermediate, berarti tidak ada bunga merah yang mengalahkan bunga putih, tetapi bercampur menjadi bunga merah muda. Untuk persilangannya sama dengan mencari pada dominan penuh.
P1-nya di sini yaitu bunga merah atau M besar disilangkan dengan bunga putih atau M kecil, menghasilkan F1 100% M besar M kecil dengan fenotip merah muda. Jadi yang membedakannya di sini adalah fenotipnya. Genotipnya sama-sama 100% M besar M kecil tetapi fenotipnya merah muda. Kemudian hasil F1 disilangkan dengan sesamanya. Dan P2-nya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Didapat generasi F2 dapat dicari dengan tabel, yaitu dengan memasangkan M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Genotipnya 1:2:1 sama dengan persilangan dominan penuh. Yang membedakan yaitu fenotipnya 1:2:1. Satunya untuk merah, 2 untuk merah muda, dan satunya untuk putih. Agar lebih mudah memahami, kita akan mencoba latihan soal. Yang soal pertama, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Berbulu hitam itu H besar karena disebutkan di sini dominan, oke? Disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif, yaitu H kecil. Nah, untuk F1-nya sudah pasti H besar H kecil. Karena induknya yang satu H besar semua, yang satu H kecil semua. Di soalnya disebutkan F1 100% berbulu hitam. Dapat kita simpulkan bahwa persilangan ini bersifat dominan penuh karena yang H besar mengalahkan H kecil atau yang dominan mengalahkan resesif. Kemudian kita cari P2-nya dengan menyilangkan hasil F1 dengan sesamanya, yaitu H besar H kecil dengan H besar H kecil. F2-nya yaitu kita buat tabel H besar H kecil, karena sama kita tulis lagi, bawahnya H besar H kecil, kita buat tabel. Nah, kita silangkan, lalu tinggal kita masukkan deh. Nah, ini H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil H kecil. Kita tulis hasilnya yaitu besar H besar banding H besar H kecil dibanding H kecil H kecil. Nah, ini kan persilangan dominan penuh, jadi H besar H kecil masuknya hitam, yaitu jumlahnya 3, dan H kecil warna putih, yaitu 1. Jadi perbandingannya 3:1. Itu tadi adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Sekarang kita coba persilangan monohibrid yang dominan parsial. Tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih, keturunannya 100% berambut kelabu. Nah, ini muncul sifat baru, berarti ini disebut dengan intermediate atau dominan parsial. Kita tulis P1-nya. Berambut hitam H besar disilangkan dengan putih H kecil. Kita tulis hitam dengan putih. Disebutkan keturunannya 100% berambut kelabu. Kita tulis F1-nya H besar H kecil, abu-abu. Oke, kita tulis P2-nya. Kita silangkan hasil F1 H besar H kecil dengan di soal berambut putih, yaitu H kecil. Oke, kita cari F2-nya. H besar H kecil, kita tulis H besar H kecil, kemudian H kecil. Kita buat tabel, masukkan gamitnya, kemudian kita silangkan. Yang pertama yaitu H besar H kecil, H besar H kecil, dan H kecil. Kita dapatkan H besar H kecil dibanding H kecil. Hasilnya abu-abu dibanding dengan putih. Hasil perbandingnya yaitu 1:1. Ini 2:2 sama dengan 1:1 ya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang hukum Mendel yang pertama, yaitu tentang persilangan monohibrid dominan penuh dan dominan parsial. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa persilangan dominan penuh yaitu persilangan yang sifat yang dominan akan menutupi sifat yang resesif. Sedangkan untuk persilangan monohibrid yang intermediate atau dominan parsial akan menghasilkan sifat baru karena kedua gen sama-sama kuat dan saling bercampur. Oke, cukup sekian video dari saya kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.